Oke, Shalom, selamat siang. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2022 dan hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan motonya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gitu ya. Pada opiniku hari ini saya ingin membahas tentang satu hal, bagaimana kita umat Tuhan memberikan kontribusi untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita berpikir, oh kita dengan melakukannya, dengan bekerja lebih giat, kita bisa melakukannya dengan berdoa buat bangsa kita. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Dan kita bisa berdoa buat bangsa dan negara kita, agar bangsa kita menjadi satu bangsa yang lebih maju. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Tetapi pada video ini, pada opiniku hari ini, saya ingin berbagi tentang satu pendapat saya tentang pentingnya peranan penguasaan ilmu pengetahuan dalam kemajuan sebuah negara, gitu ya. Di negara manapun seluruh dunia ini, yang menentukan tingkat kemajuan sebuah negara adalah seberapa jauh negara itu penduduknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, gitu ya. Dan ini yang harusnya menjadi satu motivasi, menjadi satu perenungan buat kita umat Tuhan, orang-orang Kristen, tentang apa yang harus bisa kita lakukan untuk kita bisa mengisi kemerdekaan, yaitu dengan cara mengisi kemerdekaan dalam hal menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya ini menjadi sesuatu yang harusnya memotivasi anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar-pelajar di Indonesia, khususnya orang-orang Kristen gitu ya. Orang-orang Kristen tidak hanya menjadi satu pribadi yang sekedar eksis atau aktif di gereja, tetapi harusnya orang-orang Kristen juga menjadi satu pribadi yang menjadi teladan, yang menjadi terang dalam lingkungan sekolah mereka atau dalam lingkungan kuliah mereka. Gitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sesuatu hal yang penting, bahwa Allah itu adalah sumber segala pengetahuan dan padanya ada segala hikmat dan pengetahuan, dan harusnya umat Tuhan, gereja Tuhan, itu menjadi pribadi-pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, menguasai pendidikan dengan baik, sehingga dengan demikian bisa memberikan peranan dan kontribusi buat kemajuan negara kita. Gitu ya. Terlepas dari apapun yang sedang ada dan bagaimanapun posisi Anda dan saya, bahwa itu menjadi sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab kita sama-sama, khususnya generasi muda, orang-orang yang sedang belajar. Anda yang masih mahasiswa, mari jangan sekedar cuma aktif di gereja atau memberikan kontribusi atau eksis dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi juga itu menjadi sesuatu hal bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam lingkungan kampus kita, untuk menjadi teladan dalam lingkungan sekolah kita. Anak-anak Tuhan, anak-anak di dalam Tuhan harus menjadi pribadi-pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, karena Allah itu adalah sumber segala pengetahuan. Gitu ya. Pada opini saya hari ini, saya ingin sama-sama kita melihat bahwa pentingnya untuk orang-orang Kristen tidak hanya mempunyai hati, tetapi juga mempunyai otak. Dalam arti kata di sini, menguasai pendidikan dengan baik, menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, gitu ya. Anak-anak muda di dalam Kristen harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya menjadi terang atau teladan atau eksis dalam lingkungan gereja, tetapi dia juga harus menjadi satu pribadi yang eksis dalam dunia pendidikan secara umum, dan orang melihat teladan yang baik dari sana. Kalau kita bicara soal terang dan garam, maka hal yang paling praktis buat anak-anak muda, kita harus menjadi terang dan garam dalam lingkungan pendidikan yang setiap hari ada dan saya ada di sana, gitu ya. Jadi kalau Anda yang masih pelajar, Anda yang masih mahasiswa, gitu ya, sebagian dari waktu Anda itu akan Anda habiskan di sekolah atau dalam lingkungan kampus. Dan di sanalah justru kita harus menunjukkan terang Kristus. Di sana kita harus menunjukkan bahwa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita banyak menemukan orang-orang yang menguasai pengetahuan dengan baik. Misalnya contohnya Daniel. Itu menjadi satu pribadi yang digambarkan dalam firman Tuhan, bahwa pada saat dibuang ke Babilonia, Daniel terkenal berhikmat dengan teman-temannya. Dan dia menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan Tuhan mempercayakan banyak hal sana. Atau dalam perjanjian baru, misalnya kita mengenal pribadi Paulus, seorang yang pandai, seorang yang tekun belajar dalam banyak perkara, menguasai banyak hal, dan kepadanya Allah mempercayakan banyak hal untuk dia menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Itu contoh-contoh dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang dipakai Tuhan karena dia punya kemampuan intelektual yang bagus, karena dia punya kemampuan untuk belajar dan menguasai banyak ilmu pengetahuan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa Anda dan saya, khususnya anak-anak muda, mari untuk mulai mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan buat negara kita dengan belajar sebaik mungkin, gitu ya, dengan menguasai sebaik mungkin. Negara kita akan maju apabila diisi dengan orang-orang yang berpikir dan menguasai ilmu pengetahuan dengan baik, dan gereja pun akan maju dengan orang-orang yang punya pemikiran yang maju ke depan. Gitu ya. Dan ini membuat Anda dan saya harus memotivasi pelayanan-pelayanan di gereja tidak hanya sekedar diisi oleh orang-orang yang tidak ada kegiatan apa-apa, tetapi justru itu harus diisi dengan orang-orang yang memang sudah menjadi teladan, sudah menjadi terang dalam lingkungan mereka, kehidupan mereka sehari. Anak yang sekolah, dia harus menjadi terang di sekolahnya.
seorang mahasiswa dia harus menjadi terang dalam lingkungan kampusnya, bagaimana dia menguasai pendidikan dengan baik, menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. Dan dengan demikian itu kan membangun bangsa kita bersama-sama. Gitu ya. Dan mulai peringatan 17 Agustus ini saya mengingatkan sama-sama buat Anda dan saya gereja Tuhan atau anak muda yang ada pada umumnya. Gitu ya. Untuk sama-sama, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita perkaya diri kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena itu yang memberikan kontribusi banyak buat kemajuan bangsa dan negara. Dimanapun bangsa di dunia ini, kemajuan mereka ditentukan oleh seberapa jauh penduduknya menguasai dengan baik ilmu pengetahuan. Dan itu seharusnya yang terjadi pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh diisi dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti apa-apa dengan ilmu pengetahuan. Tetapi dia harus mencondongkan hatinya untuk mulai menggali dan menggali ilmu pengetahuan. Dan firman Tuhan bilang, apa sih namanya takut akan Tuhan? Itu adalah awal dari segala pengetahuan. Jelas, saudaraku? Dan mulai ini semua saya ingin kita memotivasi sama-sama. Mari Anda yang masih belajar, Anda yang masih sekolah, Anda yang masih kuliah, mari belajar sungguh-sungguh. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak hanya kita lakukan di gereja, tetapi pada saat kita belajar sungguh-sungguh, kita memberikan hasil yang terbaik dari pendidikan kita bisa melayani dan menjadi terang dalam lingkungan sekolah kita, dalam lingkungan kampus kita. Dan itu adalah suatu pelayanan kepada Tuhan, dan itu kontribusi kita buat bangsa dan negara kita. Gitu ya. Harapan saya semakin hari kita berdoa supaya bangsa kita menjadi satu bangsa yang maju, yang ditandai dengan orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, yang mempunyai hati yang beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mempunyai pikiran dan otak yang maju di hadapan Tuhan. Otak yang menguasai berbagai macam pengetahuan dari pola berpikir yang berubah untuk berpikir jauh ke depan. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal bagaimana bangsa kita menjadi satu bangsa yang pulih lebih cepat dan akhirnya bangkit menjadi satu bangsa yang lebih kuat. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, Tuhan Yesus memberkati.